Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini adalah video untuk mengganti pertemuan ke-6 kita yang waktu itu kita undur ya. Jadi di pertemuan ke-6 ini kita bakal ngebahas tentang stack dan queue. Jadi stack dan queue itu adalah sebuah konsep yang ada di dalam struktur data. Oke, untuk lebih lanjutnya kita bisa eh, lihat gambaran umum di sini. Jadi dalam struktur data pemrograman itu ada yang namanya stack dan queue. Nah, stack dan queue itu merupakan struktur data linear fundamental yang mengelola sekumpulan elemen dengan aturan akses tertentu. Stack bekerja dengan prinsip LIFO atau bisa disebut last in first out, di mana elemen terakhir yang masuk adalah yang pertama keluar. Sementara untuk queue menggunakan prinsip yang dinamakan FIFO atau first in first out, layaknya antrian konvensional yang dimana di sini sistemnya itu yang pertama kali masuk dia yang pertama kali keluar gitu. Oke, langsung aja kita ke materi pembahasannya. Yang pertama itu kita akan membahas yang namanya stack. Nah, seperti yang ada pada gambaran umum tadi, jadi stack ini menggunakan prinsip yang namanya LIFO atau last in first out, di mana elemen yang paling terakhir masuk atau bisa dikatakan elemen yang paling atas itu adalah elemen yang akan pertama kali keluar gitu. Jadi contoh dari penerapan stack ini ada pada tumpukan. Nah, misal tumpukan buku, tumpukan piring, atau tumpukan kotak gitu. Nah, contohnya itu ketika kita menaruh piring, piring yang pertama itu akan menjadi piring yang paling bawah. Kemudian jika kita tambahkan piring lagi, maka di atas piring yang pertama itu akan ada piring lagi. Nah, ketika kita ingin mengambil piring dari tumpukan piring yang ada, itu kita ngambilnya itu dari yang paling atas. Kita nggak bisa ngambil langsung dari yang tengah. Yang atas itu harus kita ambil dulu. Jadi, ketika ada piring yang masuk, misal di sini ini kan ada dua piring nih. Ini kita anggap piring. Di sini ada piring satu dan piring dua. Ketika dia ditambahkan piring tiga, nah dia piring tiga ini akan menjadi yang paling atas. Nah, ketika kita ingin mengambil piring-piring ini, kita harus ngambil piring tiga dulu. Jadi piring tiga yang terakhir kali masuk atau terakhir kali ditaruh di tumpukan itu akan menjadi yang pertama kali keluar ketika diambil gitu. Jadi kondisinya itu seperti ini. Pertama itu kosong tumpukannya itu atau bisa disebut empty stack. Kemudian kita tambahin satu elemen atau satu piring kita anggapnya. Nah, penambahannya itu dinamain push. Terus kemudian kita tambahin satu elemen lagi. Nah, elemen kedua akan berada di atas elemen pertama. Kemudian ketika kita nambahin lagi elemen ketiga, nah elemen ketiga itu akan di atas elemen kedua. Nah, sewaktu kita mau ngambil elemen-elemen yang ada di dalam stack itu, kita harus ngambil dari yang paling atas atau yang paling terakhir masuk gitu. Jadi elemen ketiga ini yang pertama kali kita ambil atau pertama kali keluar gitu. Oke, jadi di sini ada operasi pada stack. Pertama itu ada push. Nah, push itu adalah menambahkan elemen baru ke dalam stack. Jadi kayak tadi, misal di sini kita punya awal-awal itu empty stack. Nah, kita push satu elemen atau satu piring. Nah, itu namanya push. Kita menaruh piring ke dalam stack gitu, atau menaruh elemen ke dalam stack. Terus kita push lagi dua atau piring kedua gitu. Terus kita push lagi gitu. Jadi menambahkan elemen ke dalam stack gitu. Terus kemudian ada yang namanya pop. Nah, pop ini adalah menghapus atau mengambil elemen dari yang paling atas stack. Nah, tadi kan di sini dikatakan bahwa stack itu yang terakhir kali masuk adalah yang pertama kali keluar gitu. Jadi ketika kita menggunakan pop atau mengambil elemen, elemen yang akan keambil adalah elemen yang terakhir kali masuk atau yang paling atas dari stack tersebut gitu. Kalau dianalogiin, misal kita punya tumpukan 3 piring nih, kan kita nggak mungkin bisa ngambil piring nomor 2 atau piring nomor 1 kecuali kita udah ngambil piring nomor 3 gitu. Kalau kita mau ngambil piring nomor 2 nggak mungkin piring nomor 3 ini masih ada di atas gitu. Gimana kita ngambilnya? Gitu. Kemudian ada yang namanya pick. Pick itu adalah fungsi atau operasi yang dimana akan mengembalikan value elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Jadi ibaratnya kita ngecek elemen yang paling atas dari stack itu. Nah, kalau kita ngelihat tumpukan buku, itu kan kita bisa ngecek elemen paling atas atau buku paling atas dari tumpukan itu gitu. Nah, pick ini kayak kita ngecek buku yang paling atas itu gitu. Terus ada is empty. Is empty ini sesuai namanya
Ini akan mengecek apakah stack yang kita punya itu kosong atau ada isinya. Kalau dia kosong, dia akan ngembaliin nilai true, dan kalau stack itu ada isinya, dia akan ngembaliin nilai false gitu. Terus untuk is full ini sama kayak ini, dia juga mengembalikan nilai true atau false. Bedanya dia itu kalau is full itu ngecek apakah stack itu penuh atau enggak gitu. Kalau dia penuh dia ngembaliin true, kalau dia belum penuh dia ngembaliin false. Oke. Terus di sini ada implementasi stack dalam dunia teknologi. Yang pertama itu ada Udo dan Rido. Itu biasanya Ctrl Z sama Ctrl Y. Kalau biasanya di Word atau di IDE gitu, itu Ctrl Z sama Ctrl Y. Nah, ketika kita menggunakan Ctrl Z, sistem melakukan pop dari stack pertama untuk kembali ke history. Jadi dia itu apa namanya, ngepop yang paling terakhir gitu. Ibaratnya kita misal nulis nih, nulis A B C. Nah, C itu kan jadi yang paling terakhir tuh di apa namanya, di yang kita ketikin gitu. Nah, ketika kita Ctrl Z, si C ini akan di pop atau dihapus gitu. Itu penerapan di apa namanya, Udoredo. Kemudian penelusuran di browser. Nah, setiap kali kita ngeklik link baru, URL akan di-push ke stack. Jadi, saat kita ngeklik tombol back, browser akan melakukan pop pada stack untuk kembali ke URL ke halaman sebelumnya. Jadi, analoginya tuh kalau kita misal masuk ke dalam suatu web, terus kemudian di web itu kita masuk lagi ke dalam halamannya, terus kita masuk lagi, itu akan halaman-halaman linknya itu akan ketumpuk gitu. Jadi ketika kita mencet tombol back yang ada di sini nih, nah yang ini nih, nah itu yang paling atas itu linknya akan ke pop, kita kembali ke link yang di bawahnya. Terus kalau kita back lagi, yang paling atas itu kita pop lagi, terus kita balik ke bawahnya lagi gitu. Oke, itu adalah penjelasan dari stack tadi gitu. Oke, kita lanjut ke queue. Jadi kalau queue itu dia prinsipnya itu kayak antrian. Jadi siapa yang pertama kali masuk, dia yang pertama kali keluar. Kalau yang tadi kan siapa yang terakhir kali masuk, dia yang pertama kali keluar. Kalau queue itu siapa yang pertama kali masuk, dia akan menjadi yang pertama kali keluar. Nah, itu konsepnya kayak antrian lah ya. Antrian rumah sakit, antrian di kasir, atau antrian dimanapun lah. Jadi siapa yang pertama kali dia datang, dia itu yang dilayanin pertama gitu. Jadi analoginya kayak gini. Apa namanya, yang paling depan ini itu yang pertama kali masuk. Jadi dia bakal yang pertama kali keluar gitu. Terus kalau ada antrian baru dia bakal ditaruh di belakang gitu. Jadi yang paling terakhir tetap di belakang, dan yang pertama kali keluar bukan yang belakang tapi yang depan gitu. Nah, untuk operasi dasar pada queue itu adalah ada enqueue. Nah, enqueue ini sama kayak push, dia itu menambahkan elemen baru tapi di bagian belakang. Ya karena kalau antrian itu nggak boleh langsung ke depan ya. Antrian itu harus mulai dari belakang. Kalau misalnya depannya ada antrian, nggak boleh nyerobot gitu. Terus ada yang namanya the queue. Nah, the queue ini adalah ngepop atau menghapus elemen paling depan. Nah, kalau si siapa namanya, si stack tadi itu kan popnya itu kan yang paling terakhir atau yang paling terakhir masuk. Nah, kalau yang ini dia popnya itu yang pertama kali masuk atau yang paling depan gitu. Namanya the queue. Oke, terus ada yang namanya pick. Nah, untuk pick ini bedanya sama yang apa namanya, stack tadi. Pick ini kita ngelihat elemen paling depan dari queue. Kalau tadi kan elemen paling atas dari stack atau yang terakhir kali masuk. Kalau ini yang pertama kali masuk atau yang paling depan dari si queue ini gitu. Nih, jadi dia bakal ngecek atau ngembaliin nilai dari si elemen satu ini. Terus ada clear. Nah, clear ini menghapus semua elemen dalam queue. Jadi ya ibaratnya ngapus semualah gitu, langsung dikosongin gitu. Terus ada yang namanya is empty. Sama aja ya, is empty sama is full ini. Kalau empty itu ngecek apa dia kosong, kalau full itu ngecek apakah dia penuh gitu. Sama aja kayak si stack tadi. Terus implementasinya di dunia teknologi itu apa aja? Nah, di sini ada yang pertama itu printer. Nah, saat melakukan print, itu dokumen yang dicetak adalah dokumen yang pertama kali dimasukkan ke antrian. Eh, Kayak misal apa namanya? Kita ngeprint banyak halaman tuh. Nah, halaman yang bakal dicetak itu adalah halaman yang pertama. Jadi halaman pertama itu dicetak, keluar tuh cetakan printnya dalam kertas, terus nanti lanjut sampai ke akhir halaman gitu. Terus sini ada yang namanya chat. Chat itu apa? Jadi kalau misal kita ngirim pesan apa namanya, lewat
WA, misal kita ngirim 3 pesan nih. P, terus halo, terus selamat siang. Nah, gitu ya. Nah, 3 pesan itu misal teman kalian itu lagi offline nih. Nah, itu kan nggak bakal keterima tuh pesannya. Pas dia online, itu keterimanya itu bakal urutan. Jadi yang paling pertama itu tadi P, terus kemudian halo, terus baru selamat siang. Jadi gitu. Jadi dia bakal urutan gitu. Jadi sebelum apa namanya? Dia diterima sama temen yang offline, dia kan masuk ke server dulu tuh. Nah, di server itu pas temen kalian online itu baru masuk tuh. Masuknya itu antri. Jadi yang pertama si P, terus yang kedua si halo, dan yang terakhir itu si selamat datang. Jadi gitu. Jadi antri gitu dia. Gitu. Oke. Oke, lanjut kita langsung ke langkah praktikum aja. Jadi kita bakal nerapin stack sama queue di dalam bahasa pemrograman Python. Oke, yang pertama di sini kita menggunakan list Python. Nah, untuk gunain list Python ini kayak gunain list pada umumnya. Nah, di sini pertama kita bikin apa namanya? Suatu list di mana nama variabelnya itu stack, list kosong dulu. Nah, kemudian kita bakal nambahin atau ngasih apa namanya? Elemen-elemen ke dalam si stack ini. Nah, kita gunain namanya append. Nah, append ini adalah push dalam stack. Append sama dengan push di stack. Sorry. Nah, gini. Nah, jadi append itu adalah push di dalam stack kalau kita pakai yang namanya list di dalam Python. Jadi kan append itu kan menambah di paling belakang kan. Misalnya kita punya 1, 2, 3. Nah, dia kalau kita append dia bakal nambah di belakang 4 gini kan. Nah, gitu. Sama aja kayak stack. Nah, di sini kita append 3 nih. Append piring 1, append piring 2, append piring 3. Nah, berarti sama kayak tadi ya. Nah, append piring 1, append piring 2. Nah, piring 2 itu di atas piring 1, append piring 3. Nah, piring 3-nya di atas piring 2 gitu. Jadi kalau ini kita print, nih kita print, kita singkirin dulu. Nah, dia bakal kayak gini nih. Piring 1 di paling depan. Nah, ini kita anggapnya ke bawah ya. Piring 1 paling bawah, piring 2 di tengah, dan piring 3 paling atas gitu. Terus di sini kita bakal gunain fungsi pick. Fungsi pick itu apa? Jadi kalau tadi kan fungsi pick itu adalah mengembalikan value elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Jadi kita harus bisa ngembaliin nilai dari piring 3 ini. Nah, untuk bisa ngembaliinnya kita gunain indeks dari min 1. Nah, min 1 itu akan ngembaliin nilai dari yang paling ujung atau paling belakang gitu. Jadi kita simpan nilainya ke dalam top. Ini kalau nggak mau disimpan juga nggak apa-apa. Ini lebih enaknya disimpan. Terus kita apa namanya, kita kasih value-nya itu stack dengan indeks min 1. Jadi ketika kita print, dia akan ngembaliin nilai piring 3 gitu. Jadi si nilai si top ini adalah piring 3 atau elemen paling atas dari si stack gitu. Ini adalah fungsi pick. Kemudian lanjut kita ke fungsi pop. Nah, di fungsi pop ini kita gunain pop yang ada di list. Jadi sama aja. Nah, ketika kita pop itu dia bakal ngeluarin elemen paling terakhir kan. Nah, itu sama konsepnya sama si stack tadi. Jadi ketika kita pop, dia akan ngeluarin si piring 3. Nah, terus di sini kita stack.pop. Nah, ini. Nah, berarti kalau kita print dia, kita pop ya. Ini kan udah kita pop nih. Pas kita print si stacknya ini dia bakal nyisa nih piring 1 dan piring 2. Jadi piring 3-nya itu udah ke pop atau ke hapus. Nah, metode pop ini atau operasi pop ini menghasilkan mengembalikan nilai. Jadi si pop ini bisa kita simpan dalam variabel atau bisa langsung kita print gitu. Jadi nggak langsung hilang, dia bisa kita simpan gitu hasil popnya. Oke, lanjut ke is empty. Nah, is empty ini adalah ngecek apakah dia kosong atau apa namanya, ada isinya. Ketika stack ini ada isinya, dia bakal ngembaliin nilai apa namanya, true. Ya, ketika dia ada isinya, dia akan ngembaliin nilai false, dan ketika dia kosong, dia akan ngembaliin nilai true gitu. Nah, jadi is empty ini kan tadi kan dia ngembaliin nilai apakah si stack ini kosong atau ada isinya. Jadi kalau dia ada isinya, dia itu
ngembaliin nilai false, dan kalau kosong dia ngembaliin nilai true. Nah, karena ini tadi itu si stucknya ini ada isinya itu kan masih ada piring 1 sama piring 2, walaupun piring 3 yang udah dibuang ya. Nah, cara ngeceknya itu not ball dari si stuck ini gitu. Terus kita masukin ke dalam variabel. Nah, variabelnya ini bebas ya kalian mau masukin atau enggak. Jadi enaknya dimasukin ke variabel. Nah, terus kita cek nih apa namanya, apakah si stuck ini ada isinya atau enggak. Nah, ini kan kalau si stuck ini kan masih ada isinya ini 2. Nah, kalau kita print, dia itu bakal ngembaliin nilai false karena stuck ini enggak kosong. Nah, coba kita pop ya. Stuck dot pop. Nah, ini kan masih ada si piring 1. Kalau kita print ini masih ada si piring 1. Tuh. Coba kita pop lagi. Nah, ini udah kosong ya stucknya. Nah, pas kosong si if empty-nya ini jadi true gitu. Ini kalau dia kosong berarti dia true is empty-nya gitu. Oke, itu tadi penerapan kita pakai yang namanya list di Python. Nah, selanjutnya kita pakai stuck pakai Python class. Kalau tadi kan pakai list, sekarang kita pakai class. Nah, di kelas ini kita bisa ngasih nama atau metode itu sesuka kita ya. Jadi lebih gampang jadi daripada kita pakai function yang ada di dalam list. Jadi kita buat kelas tab, kemudian kita dev init. Nah, di sini kita pakai item. Nah, itemnya itu kita pakai si list. Kita tetap pakai list ya, karena array di Python itu yang paling fleksibel itu list ya. Kemudian kita di sini bisa buat apa namanya, sebuah metode yang bernama isEmpty. Nah, tadi kan kita susah nih kalau mau bikin apa namanya? Kalau mau ngecek si isEmpty-nya ini harus pakai not bool dan lain-lain ini. Nah, di sini kita bisa ngedeklarasiin isEmpty-nya. Nah, di sini isEmpty-nya itu return atau ngembali nilai kalau dia apa namanya? Length atau panjang dari item ini 0, dia bakal ngembaliin nilai true. Tapi kalau dia panjangnya lebih dari 0, itu dia bakal ngembaliin nilai false. Sama aja kayak empty. Kalau dia 0 apa namanya, kosong, dia bakal ngembaliin nilai true. Kalau dia ada isinya atau tidak sama dengan 0, dia bakal ngembaliin nilai false gitu. Jadi kita bisa langsung pakai is empty-nya ini. Terus kemudian push. Nah, di sini kita kasih append aja. Kemudian pop. Nah, di sini pop kita kasih kondisi. Kalau dia apa namanya, nggak empty atau nggak kosong, baru bisa di pop. Tapi kalau dia kosong, dia nggak bisa di pop gitu. Terus pick. Nah, di sini pick itu ngecek yang paling atas tadi ya. Nah, di sini kita kasih juga kondisi kalau dia kosong, dia nggak bisa di pick atau nggak bisa dilihat elemen paling atas, karena kalau kosong stacknya kita mau ngelihat apa gitu di dalam stack itu kan nggak ada apa-apa gitu. Nah, kalau dia nggak kosong baru dia bisa ngelihat yang paling atas. Kemudian size. Nah, size ini adalah kita ngetahuin berapa panjang atau berapa banyak elemen yang ada di dalam stack itu. Kemudian, nah ini ada function bawaan dari si kelas. Jadi def wrapper. Nah, ini bacanya gimana nggak tahu. Jadi dia itu nge-return atau ketika kita print si stacknya, kita gunain print stack kayak gini. Polosan ini kan objeknya si stack nih. Kalau kita print polosan gini, dia bakal ngembaliin yang ini nih. Nah, jadi nggak ngeprint tulisan apa namanya, objek bla 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 gitu. Dia bakal ngeprint yang ini gitu. Saya contohin ya maksudnya gimana. Kan kalau kita nggak pakai ini, pas kita print si objek, nah gini aja, kita print si objek, dia bakal kayak gini nih. Tuh, main stack object add bla 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 bla, alamatnya ini malahan. Nah, pas kita pakai ini, nah pas kita print dia bakal ngambil yang ini nih. Gitu. Paham ya? Kalau ini kita ganti juga bisa kok, return high. Tuh, high yang keluar. Gitulah, kurang lebih. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Di sini kita bakal coba pakai si stacknya ini. Jadi
Jadi yang pertama seperti biasa kan ini stacknya tadi deklarasinya kosong nih, nggak ada apa-apa. Terus pas kita panggil juga kosongan nih. Tuh. Jadi ini stacknya kondisinya masih empty atau nggak ada isinya. Kita push dulu dong. Nah, di sini kita bisa pakai push karena kita udah punya metode push gitu. Jadi kita nggak pakai append lagi. Jadi lebih gampang gitu dipakainya karena kita bisa lebih hafal. Oke, kita push di sini item 1, item 2 dan item 3. Nah, kondisi stacknya berarti item 1, item 2, item 3. Nah, kayak gini ya kurang lebih kondisi stacknya sekarang. Kemudian sini kita print stacknya seperti biasa. Kalau kita print berarti dia bakal nongol ya. Nah, kita print aja lah ya. Nah, nongol ya dia item 1, item 2, item 3. Oke, abaikan aja yang ini ya. Kita lihat di sininya nih. Dari sini sampai sini. Nah, ini struktur dari listnya. Kemudian kita di sini pakai fungsi yang namanya pick. Sini kita udah punya metode pick tadi di sini. Nah, ini dia tadi metode picknya. Ketika kita panggil karena ini nggak empty, ini kan nggak empty ya ada isinya, dia bakal nge-return item apa namanya indeks ke min 1 atau yang paling atas yaitu item 3. Jadi kalau kita print dia ini kan kita print stack.pick-nya, dia bakal ngeluarin item ke 3. Jadi item paling atas dari stack ini adalah item 3. Kemudian kita coba pakai pop. Nah, di sini kita udah punya pop. Seperti namanya, berarti pop item ketiga ini bakal kita buang. Nah, ini kita pop ya. Terus kita coba print si stacknya. Boom. Nah, udah ya item 1 dan item 2 yang kesisa. Jadi item 3-nya hilang. Oke. Terus kita pakai function is empty. Nih, is empty. Kita print. Nah, false karena masih ada item 1 dan item 2 gitu. Terus kita coba pop lagi ya. Kita pop. Kita pop, ini kita pop. Nah, kita pop 2 kali nih. Tuh. Pop pertama item 1, pop kedua item 2 dan pop terakhir itu item 1. Nah, pas di is empty dia jadi true karena udah kosong. Oke, kita hapus ya. Oke, kita pakai yang terakhir adalah size. Size itu adalah ukuran dari si stacknya. Kan tadi udah aku hapus ya popnya. Jadi sisanya itu tinggal 2 ini. Kalau kita print dia bakal keluar size-nya jadi 2 gitu. Oke, sampai sini paham ya penerapan stack pakai list dan pakai kelas. Oke, kita lanjut ke sekarang ke queue. Jadi queue tadi itu ibaratnya kayak antrian ya. Oke, kita di sini pakai apa namanya kelas juga biar lebih enak. Oke, jadi di sini kita punya kelas queue-nya namanya itu queue ya gimana lah queue aja nyebutnya ya. Seperti biasa, initnya itu kita deklarasi bahwa stack ini bentuknya itu list. Kemudian di sini kita punya is empty juga, ngecek stack lagi kan. Queue-nya ini empty kosong atau enggak. Dan ada enqueue atau kalau di stack tadi push. Jadi dia nambahin item di paling belakang. Terus ada deki. Deki ini adalah ngebob atau ngehapus elemen yang paling depan gitu. Kan antrian itu gitu ya. Yang paling yang baru datang di belakang, yang keluar pertama yang paling depan. Terus ada pick. Pick ini adalah ngecek yang paling depan. Terus size itu ngecek ukuran dari si queue-nya. Terus ada ini lagi nih buat ngeprint si queue-nya nanti gitu. Nah, kita langsung aja terapin di sini. Nah, ini nggak perlu ini kalian udah tahu lah ya. The queue itu kenapa returnnya di sini pop 0 karena dia ngepop elemen paling depan. Kalau tadi kan dia ngepop elemen paling belakang, jadi nggak ada parameternya. Kalau ini ada parameternya karena dia ngeluarin item pertama itu item paling depan atau antrian paling depan. Jadi dia itu keluarnya siapa yang pertama kali masuk. Terus picknya itu juga paling depan karena dia ngecek elemen yang paling depan. Oke, pertama kita bikin dulu, kita pelan-pelan dulu. Kita bikin queue-nya dari si kelas queue tadi. Terus di sini kita enqueue atau kita push nih item 3 item. Jadi nanti si queue-nya bakal jadi kayak gini.
Item 1, item 2, dan item 3. Nah, si item 1 adalah orang yang masuk pertama ya di sini. Antrian pertama nih. Antrian pertama. Si item 2 antrian kedua, si item 3 antrian ketiga. Kalau di stack tadi, ketika kita ngeluarin antriannya atau ngeluarin isinya, itu yang bakal keluar adalah yang paling terakhir. Tapi kalau di queue yang paling pertama keluar adalah yang pertama gitu. Ya gitulah pokoknya. Terus sini kita coba pakai pick dulu nih. Kita ngecek elemen paling pertama. Nah, di sini dia bakal keluar item 1 nih. Kita gunain ngeprint pick nih yang ini, terus q.pick item 1 yang keluar. Q.pick itu yang ini. Dia bakal nge-return item index ke 0. Item index ke 0 itu adalah item 1. Lanjut kita pakai the queue. The queue itu adalah menghapus elemen paling depan dari queue tuh. Nih, berarti kita bakal menghapus si item 1. Nah, istilahnya dia dilayanin duluan gitu. Itu adalah kita pakai the queue. Tuh, item 1 yang dilayanin atau keluar duluan. Pas kita print stacknya, yang hilang adalah item 1. Nah, bukan item 3 lagi ya, beda dari stack. Jadi kita queue. Kemudian di sini pas kita enqueue lagi, misal di sini kita enqueue angka 4, dia bakal masuk ke paling belakang tuh. Jadi yang kita keluarin pertama yang depan, yang kita masukin baru itu yang di belakang. Ada orang baru masuk, taruh di belakang, yang keluar pertama yang depan gitu. Terus kita di sini juga bisa pakai size. Nah, pas kita print di sini ada 3, karena ini ada 3 ya, 1 2 3. Nah, terus kita di sini juga bisa pakai yang tadi is empty. Is empty. Nah, dia bakal false karena size-nya ini masih 3 atau masih ada 3 item. Kalau kita the queue semua, nah kita print sekalian ya. The queue 1, queue 2, the queue 3. Nah, di sini dia bakal urutan nih. The queue pertama item 2. Nah, item 2 dilayanin. Terus the queue lagi item 3. Nah, item 3 dilayanin. The queue lagi item 4, item 4 dilayanin. Nah, jadi item 4 tuh kan tadi baru masuk nih. Jadi dia dilayaninnya terakhir gitu. Nah, pas dia udah kosong baru dia ngembaliin nilai true gitu. Oke, mungkin sampai sini aja materinya udah habis. Oke, pertemuan ke-6 materinya sampai sekian dulu. Nah, berhubung ini pertemuannya video, jadi untuk absensinya, itu sekalian ada post test gitu. Jadi untuk absensinya itu sama post testnya jadi satu, kalian itu buat program bebas ya, mau kalian kasih kayak menu atau kalian kasih apapun bebas, kalian buat program aja. Kalian pilih salah satu, kalian mau nerapin queue atau nerapin stack. Nah, kalian buat programnya gitu. Misal kalian buat program antrian gitu, berarti kalian kan nerapin queue. Kalian buat menu nih. Pertama, menu masukkan antrian baru. Nah, itu masuk tuh. Terus layani atau keluarkan antrian pertama gitu, keluarin. Terus cek cek ada berapa orang di antrian gitu. Tuh, itu lumayan tuh. Terus misal cek apakah antriannya kosong atau ada antrian masian gitu. Ya gitu pokoknya. Kalian bisa buat menu atau kalian bisa buat kayak gini juga. Semakin bagus, semakin bagus juga nilainya gitu. Jadi itu untuk absen sama post test gitu. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan ke-6 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.